Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, insya Allah sehat semua ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Baik, kita baca dulu surat At-Takatsur ya. Sudah hafal anak-anak? Oke ya, masih ada beberapa hari lagi dihafalkan. Nanti insya Allah hari Senin mulai setoran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, silakan diulang-ulang terus ya biar cepat hafal. Itu emang kuncinya pengulangan ya, diulang gitu ya. Jangan segan-segan, jangan malas-malas, oke? Oke, kita ke pembelajaran tematik. Hari ini kita pembelajaran 2 dan 3 insya Allah ya. Baik, silakan disiapkan bukunya, dibuka bukunya halaman 54 ya. Amati gambar tempat hidup hewan berikut. Hewan hidup di 2 tempat. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat. Apa sajakah jenis hewan yang hidup di darat? Banyak ya yang hidup di darat. Apa sajakah jenis hewan yang hidup di air? Nah, yang hidup di darat apa saja anak-anak? Banyak ya, sapi, ayam, apalagi kambing, banyak sekali, harimau, jerapah. Yang hidup di air ya ikan, ada udang, macam-macam ya. Ikan aja jenisnya sudah macam-macam. Rusa, ular, dan macan hidup di darat. Ikan dan belut hidup di air. Rusa dan macan tidak dapat hidup di air. Ikan dan belut tidak dapat hidup di darat. Di manakah tupai dan burung hidup? Tupai tinggal di pohon. Burung terbang di udara. Namun, mereka mencari makan di darat. Katak hidup di darat. Namun, anak katak hidup di air. Nah, kalau rusa, ular, macan tadi jelas ya, mereka tidak bisa hidup di air ya. Ikan dan belut juga tidak bisa hidup di darat, tidak bisa dibalik ya. Karena dari bagian tubuhnya memang Allah sudah menakdirkan berbeda ya. Berbeda antara hewan yang di darat dengan yang di air ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk tupai tadi ya, tupai itu memang di pohon, tapi pohon kan juga di darat. Burung di udara, tapi tidak di udara terus. Mereka mencari makan di darat juga ya. Kita lanjutkan, jawab pertanyaan di bawah ini. Sebutkan 3 hewan yang hidup di air.
Tadi ada ikan, belut, ini Bu yang ditambahin udang ya. Anak-anak bisa menulis yang lain ya. Dapatkah kuda hidup di air? Tidak. Di manakah tempat hidup bebek? Di darat ya. Dapatkah kepiting hidup di darat? Tidak. Bisa sebentar ya sebenarnya. Kepiting itu termasuk hewan air ya. Jadi kalau di darat dia bisa cuma sebentar. Jadi kepiting punya kantung air ya, kantung air di punggungnya. Nah, selama persediaan air di situ masih ada, berarti dia masih bisa di darat. Nah, kalau persediaan airnya sudah habis, dia akan nggak bisa ya, karena kepiting bernafas dengan sama seperti hewan di air ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ikan hidup di air. Ini gambar ikan. Ikan berenang di dalam air. Ikan berenang menggunakan sirip. Macan hidup di darat. Macan berlari cepat di darat. Macan berlari menggunakan 4 kaki. Burung hidup di darat. Burung terbang di udara. Burung terbang menggunakan sayap. Bagaimana ular bergerak? Ular melata di atas tanah. Ular melata menggunakan perutnya. Lengkapi kalimat di bawah ini. Tanpa sirip, ikan tidak dapat berenang karena tadi berenang menggunakan sirip. Untuk berlari, macan menggunakan kaki. Sayap membuat burung dapat terbang. Dengan perutnya, ular dapat melata ya. Nah, ini nanti anak-anak diwarnai ya. Berilah warna bagian atas kartu hewan berikut. Warna merah untuk hewan darat. Warna biru untuk hewan air. Warna hijau untuk hewan darat dan air. Nah, yang merah berarti dia hidup di darat ya. Ini kucing, burung, penguin ya. Penguin bisa di air sebentar ya, tapi dia mencari makan di darat juga. Terus ini monyet, zebra, ayam, jerapah. Hidup di air, ini udang ya. Apa ini namanya? Cumi-cumi ya. Kemudian yang hidup di darat dan air ada katak, kura-kura atau penyu ini ya. Dan buaya ya, ada 3. Oke, kita lanjutkan. Kuda, kelinci, dan bango hidup di darat. Kuda dapat berlari sangat kencang. Kelinci dapat melompat. Bango dapat berdiri dengan 1 kaki. Kita dapat gunakan gerakan hewan-hewan tersebut untuk berolahraga. Ayo kita tiru gerakan hewan tersebut. Nah, ini PJOK ya. Menirukan gerak hewan ya. Ini berlari, ini melompat. Nah, ini berdiri dengan 1 kaki. Nah, ini butuh keseimbangan ya. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Salma ya. Kita lanjutkan di pembelajaran 3. Memelihara kucing Anggora. Dini memelihara seekor kucing. Kucing itu berjenis Anggora. Kucing itu diberi nama Mio. Ibu membolehkan Dini memelihara Mio asal Dini taat aturan. Dini ingat aturan-aturan itu. Mio harus diberi makan dan minum dengan teratur. Kandang Mio harus dibersihkan. Jika Mio sakit, Dini memberitahu ibu. Ibu akan membawa Mio ke dokter. Nah, sekarang tulislah apa yang dilakukan Dini untuk merawat Mio. Nah, tadi apa? Memberi makan dan minum secara teratur, membersihkan kandang, kemudian bila sakit dibawa ke dokter. Aturan-aturan untuk merawat Mio merupakan kalimat pemberitahuan ibu yang memberitahukan kepada Dini. Nah, ini buatlah kalimat tanggapan yang Dini ucapkan. Dini boleh memelihara hewan, tapi Dini harus taat aturan. Nah, tanggapannya gimana? Oke, baik Bu, Dini akan taati aturannya. Nah, seperti itu contohnya ya. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Nah, anak punya enggak di rumah hewan peliharaan? Adakah aturan-aturan untuk memeliharanya? Nah, ceritakan pengalamanmu memelihara hewan tersebut. Nah, boleh diceritakan sama Bunda di rumah ya.
Yang bawah kita beri tanda centang pada sikap terpuji. Bila aku memelihara hewan, aku akan melakukan tindakan berikut. Merawat dengan sebaik-baiknya. Ya, terpuji ya. Cukup membelai-belai hewan peliharaan. Nah, punya kucing tapi cuma dibelai-belai aja. Kalau tidak dibersihkan kandangnya, tidak diberi makan, nanti lama-lama mati ya. Oke, udah tidak ya. Ikut membersihkan kotoran hewan peliharaan ya. Meminta ibu dan ayah merawat hewan peliharaan. Nah, kalau yang mau memelihara kita, nah kita juga harus merawatnya sendiri ya. Jangan tergantung sama ibu dan ayah. Melempar-lemparkan hewan peliharaan ke udara, ini tidak boleh juga. Kita lanjut. Di sekitar kita banyak terdapat hewan. Ada hewan liar, hewan kesukaan, dan hewan ternak. Hewan liar hidup di alam bebas. Hewan kesukaan dipelihara di rumah. Hewan ternak dibesarkan di peternakan. Coba kamu sebutkan contoh hewan liar di alam bebas. Nah, apa? Ini contohnya ular ya. Coba kamu sebutkan contoh hewan peliharaan di rumah. Nah, ada ayam ya, ada apa lagi? Burung misalnya, ikan. Coba kamu sebutkan contoh hewan di peternakan. Nah, misalnya sapi perah gitu ya. Atau kambing juga bisa di peternakan. Elang Jawa termasuk hewan liar. Elang Jawa hidup di hutan. Elang Jawa sering diburu. Hutan tempat tinggalnya dirusak. Elang Jawa kini hampir punah. Hewan liar juga perlu dijaga. Diskusikan apa yang seharusnya dilakukan agar elang Jawa tidak punah. Nah, misalnya biar tidak punah apa? Tidak diburu ya, tidak diburu secara liar. Kemudian tidak merusak hutan, karena hutan itu yang jadi tempat tinggal elang. Terus ditangkarkan atau dilestarikan ya. Misalnya di kebun binatang itu dipelihara. Kemudian biar nanti ada keturunan biar punya anak, nah nanti jadinya tidak punah gitu ya. Kita lanjut. Elang Jawa, elang hitam, dan elang bondol terancam punah. Jumlahnya di hutan Indonesia semakin langka. Setelah diteliti hanya terdapat 57 ekor elang Jawa, 93 ekor elang hitam, dan 76 ekor elang bondol. Nah, ini gambarnya ya. Elang hitam berjumlah paling banyak. Elang hitam tadi berapa? 93. Elang Jawa berjumlah paling sedikit. Tadi berapa? 57. Elang bondol lebih banyak dari elang Jawa. Elang bondolnya tadi 78. Jadi lebih banyak dari 57. Tetapi lebih sedikit dari elang hitam. 78 lebih sedikit dari 93. Betul ya? Betul ya? Oke, urutan hewan dari yang paling banyak dari yang paling banyak ya. Dari yang paling banyak adalah elang hitam. Elang hitam tadi 93, elang bondol 78, dan elang Jawa. Nah, urutannya seperti ini ya. Elang hitam, elang bondol, dan elang Jawa. Nah, biasanya kesalahan anak-anak ketika mengerjakan soal ya, disuruh mengurutkan tapi yang diurutkan bilangannya. Padahal kalau mengurutkan yang diurutkan adalah nama bendanya ya. Nama benda yang diurutkan itu. Nah, diurutkannya sesuai dengan jumlahnya. Kalau dari yang terbanyak berarti, nah ini kan yang terbanyak 93. Nah, elang hitam. Yang 93 itu elang hitam. Tulis elang hitam. Terus 76, 78 itu elang bondol. Tulis elang bondol. Terus 57. Nah, tulis elang Jawa. Seperti itu ya. Nah, urutannya seperti ini. Ini tadi elang hitam, elang bondol, baru elang Jawa. Jadi yang ditulis nama ya, nama dari benda yang diurutkan. Jika dibalik urutan hewan dari yang paling sedikit, nah elang Jawa, elang bondol, dan elang hitam. Biasanya lagi yang membuat anak-anak salah itu tidak teliti diurutkan dari yang paling banyak atau yang paling sedikit. Gitu ya. Nanti bisa diingat-ingat ya.
Kemudian untuk halaman 63 ya. Nah, ini nanti ada beberapa benda, ada beberapa kumpulan benda, kumpulan hewan. Anak-anak diminta untuk mengisi ini ya, melengkapi. Ini sudah ada hitungannya ya, jadi nanti anak-anak sebenarnya nggak usah ngitung lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau mau mengecek boleh ya. Di peternakan terdapat 82 ayam, 67 burung puyuh, dan 76 bebek. Nah, sudah ada jumlahnya ya. Kemudian disuruh menuliskan ini, melengkapi. Hewan yang paling banyak adalah, nah yang paling banyak apa? Nanti tulis di sini ya. Hewan yang paling sedikit adalah, nah kemudian hewan apa yang lebih banyak dari burung puyuh? Nah, nanti dilihat dari jumlahnya. Kemudian urutan hewan dari yang paling banyak adalah diurutkan ya. Ingat-ingat ini adalah nama hewannya. Kemudian urutkan hewan dari yang paling sedikit. Ini yang paling sedikit, dari paling sedikit yang atas dari yang paling banyak. Baik, nanti ada beberapa nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nomor ya hari ini. Jadi yang dikumpulkan adalah halaman 63 dan 64. Jadi nanti anak-anak mengirim fotonya 2 ya, 2 di halaman 63 dan 64 gitu ya. Yang nomor 3 ini dilingkari bilangan yang terkecil dan silang bilangan terbesar. Ini satu deret, 67 sampai 96 ini satu deret ya. Jadi dalam satu deret begini harus ada tanda silang dan tanda lingkaran ya. Yang paling kecil dilingkari, yang paling besar disilang. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 deret ya. Nah, nanti silakan dipilih ya. Kemudian nomor 4, urutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil. Ini ada bilangan, sekumpulan bilangan, kemudian ini diurutkan dari yang terkecil. Kemudian nomor 5, ini juga ada sekumpulan bilangan, diurutkan dari yang terbesar. Gitu ya. Nah, kuncinya adalah teliti. Oke. Kalau mengurutkan itu kuncinya teliti ya. Nanti silahkan dikerjakan anak-anak, kemudian difoto, dan seperti biasa ya dikirimkan ke Bu Yani sebelum jam 9. Dan yang kemarin belum mengumpulkan masih tetap Bu Yani tunggu ya. Nanti karena kalau yang tidak mengumpulkan nilainya akan Bu Yani kurangi ya. Oke, dari Bu Yani hari ini sekian ya untuk tematik. Nanti insya Allah ada bahasa Inggris, silahkan ditunggu tugasnya apa dan dikerjakan. Tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu, tepat waktu ya, dan tidak boleh bolong. Bantu ayah bunda di rumah, jangan sering main HP ya, pergunakan waktu dengan baik ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.